الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Isya Masjid Hidayati Sugiat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Hidayati Sugiat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara amalan-amalan ketaatan itu adalah apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Diawali dengan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan salih yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada pada tanggal 8 Syawal dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib. Maka kita malam hari ini sudah memasuki 8 Syawal 1442 Hijriah. Itu artinya bulan Ramadan tanggal 7 apa 8? 8 ya, malam hari ini ya. Iya, betul ya. Itu artinya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan dibebaskannya kaum muslimin dari api neraka, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bulan di mana syaitan-syaitan dibelenggu, bulan yang penuh dengan rahmat telah berpulang meninggalkan kita semua dan kita telah melewati bulan tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut kelak di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut. Dan tentunya kita juga berharap
semoga seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam salah satu penggalan ayatnya di surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-114, Allah berfirman, innal hasanati yudhibanas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amalan-amalan kebaikan itu dapat menghapus dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar pada Ramadan-Ramadan di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada salahnya sebelum materi kita pada malam hari ini kita mulai, dari hati yang paling dalam kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, alaina wa alaikum. Semoga Allah menerima amalan kita semua dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Hidayatis Sugiyat rahimani wa rahimakumullah, mulai malam hari ini dan seterusnya, jika Allah pertemukan kita pada setiap Rabu yang ketiga ba'da sholat isya di Masjid Hidayatis Sugiyat, materinya bukan tematik lagi, materinya bukan insidentil lagi, tetapi materinya sudah berurut merujuk kepada sebuah kitab atau merujuk kepada sebuah buku. Artinya kajian kita ada modulnya, ada buku panduannya. Apa itu? Buku panduan yang akan kita bahas setiap Rabu yang ketiga, semoga Allah selalu pertemukan kita, yaitu adalah buku yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Buku yang beliau tulis dengan judul Syarah Rukun Islam. Bukunya seperti yang ada di tangan saya ini, sudah terbit 2 jilid, dan yang saya pegang ini adalah jilid yang pertama yang lebih menitik beratkan kepada 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat, belum membahas masalah sholat, zakat, puasa, haji, belum. Jadi buku ini berisi tentang penjelasan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat saum di bulan Ramadan, yang kelima adalah haji ke Baitullah. Sehingga di dalam buku ini, 2 jilid buku ini berbicara tentang yaitu rukun Islam tersebut. Dan di jilid yang pertama ini lebih menitik beratkan tentang hadis yang berbicara tentang rukun Islam dan 2 kalimat syahadat. Apa syaratnya 2 kalimat syahadat itu? Kenapa orang itu kok membaca 2 kalimat syahadat? Apa istimewanya kalimat la ilaha illallah? Lalu apa pembatalnya kalimat syahadat? Kalimat itu bisa batal kalau orang itu melakukan beberapa perkara-perkara. Jadi di jilid 1 ini lebih menitik beratkan rukun Islam yang pertama. Adapun rukun Islam yang kedua tentang sholat, rukunnya apa, syaratnya apa, wudhu itu gimana tata caranya, gerakan sholat yang benar itu bagaimana, bacaan sholat itu yang bagaimana, pembatalnya sholat itu apa, itu nanti di jilid yang kedua dan berikutnya. Baik, jadi kita sudah punya modul buku panduannya, adalah buku yang saya pegang ini yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah, ya, Media Tarbiyah. Jadi buku ini bisa didapatkan di beberapa toko buku, tapi yang jelas
Ya, yang jelas di beberapa toko buku besar mungkin tidak kita dapatkan ya, seperti Gramedia, Toga Mas, nggak ada ini ya. Sebab kalau ingin mendapatkan buku ini ya mau ndak mau di perpustakaan, yaitu literatur Arab, kitab-kitab Arab. Ya mau ndak mau kita harus ke Surabaya Utara, daerah Ampel. Ya di sana gudangnya kitab-kitab Arab, maka tentunya yaitu kita bisa temukan buku ini. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas syarah rukun Islam bagian ke-1. Mudah-mudahan tuntas. Kalau tidak tuntas ya kita lanjutkan bulan depan. Intinya berurut terus ya. Dan nanti setelah kajian seperti biasa, kalau memang materinya tuntas, ya akan kami share materi ini melalui bentuk PDF ya, sehingga nanti para jamaah itu punya pegangannya, punya materinya. Kalau memang materi ini tuntas, kita bahas dulu bagian ke-1. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Hidayatis Sugiyat rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian yang pertama dari pembahasan syarah rukun Islam ini, kita akan membahas tentang hadis Nabi yang berbicara tentang rukun Islam. Hadis Nabi yang berbicara tentang 5 rukun Islam. Di mana dalilnya? Di mana hadisnya? Silakan dibuka kitabnya, yaitu di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomor asli dulu ya, saya cantumkan nomor asli dulu. Nomor 16 aslinya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah pernah mendownload di aplikasi Android Anda, yaitu tentang hadis-hadis, itu tinggal memasukkan nomornya saja. Sahih Muslim nomor 16 akan ketemu. Itu nomor asli. Sedangkan di nomor cetakan terjemahan nomor 12, seperti buku yang saya bawa ada di depan itu ringkasan terjemahan, bukan aslinya. Nomor 12. Bagaimana bunyinya? Saya bacakan hadisnya, siap terjemahannya. Kita dengarkan bersama. Hadis yang berbicara tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu an katanya. Stop. Kalau di terjemahannya, cetakan ringkasan terjemahannya itu disingkat dari Abdullah. Tapi kalau kita lihat di nomor aslinya, lengkap itu ditulis. Saya artikan yang lengkapnya dulu. Saya ulang bunyi hadisnya tadi. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, kenapa kok diterjemahkan semoga Allah meridhoi keduanya? Karena di dalam hadis ini dicantumkan antara anak dan orang tuanya. Siapa nama anaknya? Abdullah. Siapa nama orang tuanya? Umar bin Al-Khattab. Makanya tadi kita dengarkan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoi keduanya. Makanya Bapak Ibu, panjenengan kalau membaca hadis yang kalau anaknya sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi, tolong doakan dua-duanya, semoga Allah meridhoi keduanya. Dalam bahasa Arab disebut radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum. Kalau banyak, semuanya sahabat. Contoh lagi, anaknya sahabat, orang tuanya juga sahabat. Contohnya Aisyah. Aisyah putrinya Abu Bakar. Abu Bakar mertuanya Nabi. Mertua merangkap sahabat, sahabat yang mertua. Aisyah istrinya Nabi. Sehingga kita baca Aisyata radhiyallahu anhuma
semoga Allah meridhoi keduanya. Contoh lagi, putrinya Umar bin Khattab yang dinikahi oleh Rasul, namanya Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Berarti saudara kandungnya ini Abdullah, saudara kandung Hafsah. Sehingga kalau membaca Hafsah radhiyallahu anhuma, nah seperti itu. Banyak Bapak Ibu, banyak sahabat Nabi itu yang anak dan bapaknya itu merangkap sahabat. Banyak ya. Bahkan tidak sedikit di antara sahabat Nabi yang namanya itu diawali dengan Abdullah. Banyak. Abdullah bin Umar, tadi sudah saya baca, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Contoh lagi, Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Abbas ini pamannya Nabi, Abdullah itu anaknya. Berarti kalau gitu misanannya Nabi ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. No, karena dua-duanya sahabat. Contoh lagi, Abdullah bin Mas'ud. Lah kalau ini cuman anaknya saja, radhiyallahu anhu, tapi diawali dengan Abdullah. Ada lagi Abdullah bin Amr bin Al-As. Loh, ini anak sama bapak kalau ini. Abdullah anaknya, Amr bin Al-As bapaknya, radhiyallahu anhuma. Contoh lagi Abdullah bin Salam. Oh, itu anaknya saja, bapak tidak, yaitu radhiyallahu an. Jadi banyak nama-nama sahabat waktu itu namanya pakai Abdullah, banyak sekali. Makanya nama Abdullah ini kata Rasulullah nama yang disukai oleh Allah. Ada dua nama yang paling disukai oleh Allah. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abdurrahman. Nah, itu nama yang paling disukai. Makanya Bapak Ibu kalau yaitu punya anak ya, buah hati, maka berikan nama Abdullah atau Abdurrahman, atau nama-nama para sahabat, atau nama-nama para nabi, nama-nama yang mengandung arti yang baik, seperti itu. Jadi kalau siapa? William Shakespeare, ya, betul, ya, betul ya. Gak apa-apa salah, orang kafir kan, ya, gak apa-apa salah. Dia mengatakan apalah arti sebuah nama, kan begitu katanya. Apalah arti sebuah nama? Salah. Nama itu mengandung unsur doa. Makanya jangan kaget kalau Nabi dulu di zaman beliau sering kali mengganti nama-nama para sahabat dengan nama yang bagus. Ada sahabat Nabi namanya Hazan, sedih. Namanya sedih, diganti sama Nabi. Ada sahabat Nabi yang memiliki nama yang kurang baik, diganti dengan Sahal. Sahal itu mudah. Nah, jadi silakan diberi nama yang mengandung arti yang baik. Ustaz, saya nggak setuju Ustaz. Kenapa? Sekarang banyak Ustaz namanya Muhammad, mabuk Ustaz. Namanya Ahmad ternyata ada di meja judi. Namanya Fauzi, Fauzi bagus. Menang kan Fauzi itu? Fauzan, Fauzi. Kalau perempuan Fauzia. Ya, seperti itu. Itu kan kemenangan, kan begitu. Itu kan artinya bagus. Ternyata maksiat, mencuri dan seterusnya. Bagaimana ini Ustaz? Ya, maka yang salah bukan namanya, yang salah adalah orangnya. Makanya nama itu adalah mengandung unsur doa. Bisa jadi mungkin karena dia salah mencari teman bergaul, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sama dengan namanya, gitu ya. Baik, mohon maaf ini saya ulang dikit. Tadi Bapak Ibu dengarkan, saya ulang ya. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Lu siapa lagi ini? Abu Abdurrahman itu julukannya Abdullah, berarti cucunya Umar bin Khattab. Jadi begini, kalau mau diurut ini ya, kalau mau diurut, Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah menikah punya anak, yaitu diberi nama Abdurrahman. Makanya Abdullah dijuluki Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Kalau di masyarakat biasanya papanya, bapaknya Abdurrahman. Dan itu sunnah. Diawali dengan Abu, seperti itu, sunnah. Bapak-bapak juga begitu. Kalau ibu-ibu diawali dengan Ummu.
Ya, seperti itu. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agar menyuruh kita untuk memberi kunyah, ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud, hadis yang ke-4970. Ada Pak Didi? 4970. Saya baca ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kunan. Qala faktani bibniki Abdillah, yakni ibna ukhtiha. Qala fakanat tukanna bi ummi Abdillah. Baca Pak Didi, silakan. Dari Aisyah, ia berkata, wahai Rasulullah, ya, teman-temanku mempunyai julukan. Wahai Rasulullah, teman-temanku itu punya julukan. Apalagi istri Nabi kan banyak yang punya julukan. Contoh, Ummu Salamah. Loh, itu kan julukan itu. Ummu Habibah. Nama aslinya bukan Ummu Habibah. Nama aslinya Romlah binti Abu Sofyan. Itu namanya. Tapi beliau disebut dengan Ummu Habibah karena punya anak namanya Habibah. Nah, seperti itu, Ummu Habibah. Nah, Aisyah dia juga pengen punya julukan. Karena Nabi ketika nikah sama Aisyah nggak punya anak. Aisyah itu jadi janda umur 18 tahun. Aisyah jadi janda usia 18 tahun. Ya. Jadi masih muda betul jadi janda. Nabi umur 63, Aisyah umur 18, Nabi meninggal usia 63. Maka Aisyah meninggal umur 65. Jadi selama itu beliau menjanda karena tidak boleh menikahi istri Nabi. Karena istri Nabi itu seperti ibunya orang beriman, sehingga kedudukannya seperti ibu kandung. Tidak boleh menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu kita sendiri. Nggak boleh. Makanya haram. Baik, kita lanjutkan. Aisyah pengen punya panggilan. Makanya beliau minta sama Nabi, aku juga pengen punya julukan seperti teman-temanku yang lain. Akhirnya apa kata Nabi? Baca Pak Didi. Rasulullah lalu bersabda, silakan. Julukilah dirimu dengan anakmu Abdullah, yakni anak saudarinya. Jadi Aisyah punya saudara kandung. Siapa saudara kandungnya Aisyah? Asma. Asma ini sama-sama anaknya Abu Bakar. Menikah dengan seorang laki-laki dikasih nama Abdullah. Berarti Abdullah itu ponakannya Aisyah, keponakan. Nabi menyuruh Aisyah, pakailah dengan nama keponakanmu. Lanjut Pak Didi, terus. Karenanya Aisyah berjuluk Ummu Abdullah. Nah, makanya jangan kaget. Aisyah itu kalau di dalam beberapa hadis dari Ummu Abdillah atau Ummu Abdullah, Aisyah. Lu memangnya Aisyah punya anak namanya Abdullah? Enggak, itu nama keponakannya. Dan Nabi yang menyuruh. Berarti Ustadz, kalau orang lama menikah tidak punya keturunan, lalu dia kepingin punya julukan Abu kalau laki-laki, wanita Ummu, itu berarti boleh pakai nama ponakan. Boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi tolong, ini sudah dirubah. Pak Didi, Abu siapa Pak Didi? Abu siapa? Billy. Abu Billy. Keren ya Abu Billy ya. Ya seperti antum siapa? Abu siapa? Gak ada. Nama perempuan gak apa-apa. Boleh pakai nama perempuan, boleh. Gak apa-apa. Seperti itu ya. Antum Abu siapa? Abu Ica. Abu Ica. Itu ya. Baik. Jadi ya seperti itu boleh. Ya. Mulai nanti ya diganti. Ibu-ibu juga begitu. Ganti sehingga nanti di masyarakat ibu-ibu tidak perlu mengganti namanya dengan nama suami. Nggak boleh. Sebab Nabi memberikan ancaman wanita-wanita yang meletakkan yaitu bukan nama bapaknya, artinya nama selain bapak kandungnya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga. Sebab banyak wanita zaman sekarang di belakang namanya bukan nama bapak kandungnya, tetapi nama suaminya. Banyak sekarang.
Mohon maaf ini, saya pakai misalnya nama kakek nenek saya saja. Perempuannya namanya Farida, menikah dengan laki-laki namanya Hasan, kakek saya ini ya. Maka di masyarakat dipanggil Bu siapa biasanya? Bu Hasan. Itu nggak boleh, nggak boleh. Atau kadang-kadang di undangan disebut Farida Hasan, nggak boleh, nggak dapat bau surga. Wanita punya hak dia, tidak berkurang haknya, maka dia harus cantumkan nama bapaknya, bukan nama suaminya. Haram itu hukumnya, nggak boleh. Oleh karena itu Ustaz lah, kalau sudah terlanjur saya dipanggil itu, maka nggak apa-apa, Anda tidak berdosa. Tapi kalau bisa sampaikan kepada orang yang manggil, lain kali Bu saya jangan dipanggil Bu Hasan, saya dipanggil saja Ummu Fatimah, misalnya karena anaknya namanya Fatimah, saya ini Ummu Fatimah. Atau panggil nama saya saja, Bu siapa namanya. Nah begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Abu Abdurrahman ini adalah putranya daripada Abdurrahman ini putranya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kita lanjutkan hadisnya. Kita jalankan terus hadisnya. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan sabdanya Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Silakan. Islam dibina atas 5 perkara. Ada tisu ya? Ada tisu? Saya minta tisu. Ya. Islam dibangun atas 5 perkara. Maksudnya rukun Islam itu ada 5. Islam diibaratkan seperti bangunan. Lihat Bapak Ibu sekalian, pondasi bangunan. Pasti yang namanya bangunan itu ada pondasinya, ada tiangnya, ada atapnya. Seperti itu, Islam diibaratkan seperti bangunan. Islam dibangun atas 5 perkara. Apa saja? 1. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Silakan. Pengakuan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad hambanya Allah dan Rasulnya. Stop, sampai di sini kita benarkan saja. Terjemahan ini kita benarkan. Mestinya arti yang betul bukan begitu. Sebab asyhadu alla ilaha illallah itu bukan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu arti yang salah. Makanya ini perlu belajar nanti ya. Gak apa-apa, kita ikuti aja dulu. Jadi saya ulang, rukun Islam yang pertama kata Nabi, persaksian bahwa tidak ada ilah. Ini yang benar ini. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan persaksian bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu wa iqamis shalah. Silakan. Mendirikan salat. Nah, salat masuk nomor 2. Yang ketiga wa itaiz zakat. Membayar zakat. Bapak Ibu jangan kaget ya. Di dalam Al-Quran itu mesti gandengan sholat dan zakat. Makanya Bapak Ibu kalau ditanya rukun Islam nomor 3 itu apa? Jawabannya langsung zakat. Zakat itu mesti setelah sholat. Makanya lihat ayatnya dalam Quran. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Selalu gandengan dalam Al-Quran ayatnya. Selalu gandengan, gak mungkin dipisah. Makanya setelah sholat itu zakat. Baru kemudian yang nomor 4 kata Nabi, wa hajjil baiti. Silakan. Haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah. Loh katanya nomor 5 Ustaz. Sabar. Sabar. Menuntut ilmu harus sabar. Jadi di dalam hadis ini haji masuk nomor 4. Baru yang kelima, wasaumi Ramadhana. Silakan. Puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Baik, hadis inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang baru saja kita dengarkan, dibaca oleh Pak Didik tadi? Ternyata mengandung 6 pelajaran.
Ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Ini baru bagian pertama loh ya dari buku ini. Baru bagian pertama ini. Nih, jadi belum masuk pada intinya ini. Ini masih awal-awal ya. Apa pelajarannya? 6 perkara. 1, pelajaran yang pertama. Di dalam hadis tadi kita dengarkan hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Jadi yang nomor 1 kita kenali biografinya dulu. Biografinya perawi. Sebab kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita ini bisa sayang cinta kepada para sahabat kalau kita nggak kenal biografinya? Jadi saya akan sampaikan ringkas saja ya, supaya paling tidak panjenengan tahulah ketika panjenengan mendengar kata-kata Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Oh, beliau itu begini, 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 begini. Beliau punya ciri ini, meninggalnya begini, usia meninggal begini, keistimewaannya begini. Selesai. Paling tidak tahulah. Ya, sejarah, biografi ringkas. Nah, begitu. Jadi kalau belajar hadis harus dicantumkan biografinya supaya kita tahu siapa perawinya ini. Baik. Siapa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an? Ini dulu yang kita bereskan. Pelajaran pertama ini. Siapa beliau? Beliau ini adalah putranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Beliau ini Bapak Ibu lahir pada tahun ketiga kenabian. Saya tanya sama Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun. Sedangkan baru saja saya sampaikan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini lahirnya tahun ketiga kenabian. Jadi Nabi usia 43 beliau lahir. Nabi usia 43 tahun ketiga kenabian lahir Abdullah bin Umar. Berarti kalau begitu Nabi wafat beliau umur berapa? Ayo. 20 ya? 20. Masih muda atau sudah tua ini ya? Masih muda ya. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika Rasul wafat masih muda ya. Baik. Jadi tahun ketiga kenabian. Nah, beliau ini Abdullah bin Umar maksudnya ya, bukan Umar bin Khattab loh ini. Kita nggak bicara tentang bapaknya, kita bicara putranya ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini pernah ikut hijrah bersama ayahnya. Hijrah kemana? Ke Madinah. Pernah ikut hijrah. Ya. Pada saat perang Badar dan perang Uhud, ya, perang Badar dan perang Uhud, dia ingin yaitu ikut berperang. Ternyata ditolak. Karena apa? Karena masih kecil. Jadi pada waktu itu kejadiannya pada saat perang Uhud, Abdullah bin Umar itu mendaftarkan dirinya. Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berperang bersamamu. Nabi tanya, umurmu berapa? Lalu dia jawab, umurku 14 tahun. 14 tahun. Lalu Nabi berkata, ya maka Nabi melarang, nggak boleh ikut perang. 1 tahun kemudian ketika perang Khandaq beliau ikut, diizinkan sama Nabi. Berarti kalau 1 tahun kemudian umurnya berapa berarti? 15. Maka para alim ulama gara-gara hadis ini menetapkan usia akil balik itu 15. Karena syaratnya orang pergi jihad, syaratnya harus akil balik. Anak kecil nggak boleh ikut perang. Tapi kalau sudah akil balik perang. Buktinya umur 14 ketika mendaftarkan diri perang Uhud ditolak sama Nabi, nggak diizinkan. Setahun berikutnya perang Khandaq, perang Parit, ya, maka diizinkan sama Nabi. Maka angka 15 adalah angka ditetapkan dalam syariat usia akil balik. Nah, berarti di bawah 15 belum balik. Nah, Ustadz ada umur 10 tahun, Ustadz anak-anak SD kelas 4 itu sudah haid. Kalau wanita tandanya adalah dia sudah haid, ya balik berarti. Kalau laki-laki ya itu tadi, ya usia itu tadi. Baik, kita lanjutkan.
Bapak Ibu sekalian, usia 15 tahun. Ya, waktu itu ikut perang Khandaq. Baik. Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini punya kelebihan. Apa kelebihannya? Beliau ini pernah bermimpi. Siapkan Sahih Bukhari. Bawa nggak Sahih Bukhari? Ada di situ kan? Ada ya. Beliau ini pernah bermimpi, Bapak Ibu sekalian. Dalam mimpinya, ini mimpinya Abdullah bin Umar loh. Seakan-akan beliau ini dibawa oleh dua malaikat. Dibawa dua malaikat. Lalu mimpinya tersebut diceritakan kepada saudara kandungnya. Siapa saudara kandungnya? Istrinya Nabi, yaitu Hafsah. Berarti Abdullah ini iparnya Nabi ini. Abdullah ini iparnya, IP ini berarti. Gitu ya, iparnya Nabi. Diceritakan kepada Hafsah, aku itu mimpi dibawa dua malaikat. Tolong sampaikan kepada Rasulullah, takwil mimpiku ini apa? Hikmahnya apa mimpiku ini? Ketika disampaikan, maka Nabi bersabda, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Silakan, yaitu dibuka Sahih Bukhari nomor 582. Ayo dibuka Bukhari 582. Bukhari 582. Ayo. Bukhari nomor 582. Silakan. Ayo baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya. Ya. Ada seorang laki-laki pada masa hidup Rasulullah SAW. Ya. Apabila dia bermimpi diceritakannya kepada Rasulullah. Terus. Maka saya mengharap-harap supaya saya bermimpi pula untuk saya ceritakan kepada Rasulullah SAW. Ternyata betul dia bermimpi. Apa mimpinya Pak Didi? Ketika itu aku masih muda belia. Terus. Dan aku tidur di masjid waktu Rasulullah masih hidup. Lanjut. Pada suatu ketika aku bermimpi. Aku melihat dalam mimpiku itu seolah-olah dua malaikat datang kepadaku. Terus. Lalu keduanya membawaku ke neraka. Terus. Di situ ada bangunan seperti sumur. Terus. Mempunyai dua cabang dan di dalamnya banyak manusia yang saya kenal. Lanjut. Kataku, semoga Allah melindungiku dari neraka ini. Lanjut. Maka datang malaikat yang lain, lalu ia berkata kepadaku, Ya. jangan takut. Ya. Mimpiku itu aku ceritakan kepada Hafsah, Terus. istri Rasulullah. Ya. Lalu Hafsah menceritakannya pula kepada Rasulullah. Nah, terus apa kata Nabi? Sabda Rasulullah, Ya, silakan. Abdullah bin Umar itu adalah seorang anak yang baik. Abdullah bin Umar itu anak saleh. Lanjut. Saya berharap supaya dia melakukan sholat malam. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abdullah bin Umar itu orang yang saleh seandainya dia sholat malam. Maksudnya begitu. Seandainya dia sholat tahajud. Terus kan masih ada? Semenjak itu Abdullah selalu sholat malam. Ia tidur hanya sebentar. Nah, mulai saat itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam hidupnya sampai ajalnya, ketika tidur malam itu cuma sebentar. Waktunya habis untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, inilah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ringkas lagi, saya persingkat lagi. Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Umar ini adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sejumlah 2630 hadis. Jadi beliau ini hafal hadis Nabi 2630 hadis. Wih. Ya. Loh Ustadz itu paling banyak? Enggak, ada lagi yang paling banyak. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ranking 1. Beliau ini Bapak Ibu, mohon maaf ini harus diketahui. Sedikit aja ya saya singgung Abu Hurairah. Masuk Islam cuma 4 tahun. Jadi tinggal dikurangi aja. Nabi wafat umur 63. Umur 63 dikurangi 4. Berarti Nabi ketika usia 58 atau 59, Abu Hurairah masuk Islam. Jadi belajar sama Nabi cuma 4 tahun. Andai kata kuliah itu 4 tahun, S berapa? S1 ini 4 tahun kan? Baik. Ternyata beliau mampu menghafalkan hadis 5.344 hadis, ranking 1.
Makanya panjenengan kalau belajar tentang yaitu ulumul hadis, ya, tentang ilmu hadis, itu pasti diajari yang kayak begini nih, perawi-perawi hadis. Abu Hurairah berapa, Ibnu Umar berapa, Aisyah berapa, yang paling sedikit siapa, yang paling banyak siapa, terus jalurnya bagaimana. Itu ada mustalah al-hadis, ilmunya itu, khusus itu, ya. Nah, 5344 belajar Islam berapa tahun tadi Abu Hurairah? 4 tahun. Panjenengan berapa hadis? Sudah ngaji berapa lama? Ya. Masya Allah, ya. Alhamdulillah Ustadz, jangan meremehkan saya Ustadz. Katanya gitu, ada yang komplain rupanya, ya. Jangan meremehkan saya, gini-gini hafal. Mohon dibaca apa yang dihafalkan. Innamal a'malu binniyat. Ya sudah, itu toh sudah, ya. Semua itu bergantung pada niatnya, ya itu toh, ya. Itu sama yang doif apal, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu 5.003. Nah, ranking kedua di bawahnya Abu Hurairah. Beliau ini yang sedang kita bicarakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu 2.630 hadis. Ranking ketiga siapa? Ranking ketiga istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Hafal berapa? 2.210 hadis. 2.210 Aisyah itu. Oh, bayangkan, ya. Baik, singkat penutup. Yang nomor 1 ini kita tutup pelajaran yang pertama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wafat di kota Mekah. Wafatnya di Mekah. Tahun ketika wafat 73 Hijriah. 73. Usia ketika wafat 83 tahun. Usia wafatnya 83. Jadi wafat di Mekah, dimakamkan di Mekah. Tahun ketika wafat tahunnya 73 Hijriah. Rasul wafat itu tahun berapa Hijriah? 11 Hijriah. Berarti masih ada sekian tahun beliau hidup, ya. Ustadz, ada yang paling lama? Ada yang paling lama. Sahabat semua sudah habis, baru dia orang terakhir. Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu an, meninggal umur 104, anaknya 106. Ya. Meninggal usia 104 Anas bin Malik, paling lama, ya, usianya. Lah ini Abdullah bin Umar usia 83. Lah kalau Abu Hurairah meninggal umur berapa? 80. Abu Hurairah usia 80. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaitu usia 83. Baik, dimakamkan di kota Mekah. Semoga Allah melapangkan surganya untuk beliau radhiyallahu anhuma. Sekarang pelajaran nomor 2. Kan ada 6 pelajarannya. Yang kedua, dari hadis yang dibaca Pak Didik tadi tentang rukun Islam. Pelajaran yang kedua, di dalam hadis yang tadi kita dengarkan, ternyata haji didahulukan daripada puasa. Haji rukun Islam nomor 4. Sedangkan puasa Ramadan rukun Islam nomor 5. Di hadis Muslim tadi yang nomor 12 atau nomor 16 cetakan aslinya, nomor asli, ya. Baik. Ternyata haji didulukan. Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam riwayat yang lain kebalik. Nah, kita lihat lagi riwayat yang lain, redaksi hadis yang lain, redaksi lain. Tolong dibuka Sahih Muslim, nomor aslinya. Sahih Muslim yang nomor aslinya yaitu nomor 10. Nomor terjemahan nomor 10. Nomor 10 dibuka. Ayo dibuka nomor 10. Ada? Dibaca dari mana itu? Iya betul, dari Ibnu Umar juga. Orangnya juga sama. Silakan baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Dari Nabi SAW. Ya. Sabda. Apa isi sabdanya? Islam dibina atas 5 perkara. Buniyal Islamu ala khamsatin. Islam dibangun atas 5 perkara. Nomor 1 Pak Didi, mengesahkan Allah, yaitu maksudnya membaca 2 kalimat syahadat. Ya, makanya Bapak Ibu di sini tidak ada kata-kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kita akan bahas ya, nanti. Yang penting urut aja lah dulu supaya tidak lompat-lompat. Ini saya sampaikan dulu ringkasnya aja. Makanya orang itu kalau membaca syahadat masuk Islam, cuman hanya membaca la ilaha illallah, masuk Islam. Meskipun tidak pakai Muhammad Rasulullah, apa-apa.
Kenapa? Karena di dalam hadis ini tidak dicantumkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis ini hanya mengatakan ala an yuwahhidallah, yaitu mentauhidkan Allah. Gak pakai yaitu Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau ada mu'alaf, dahulunya non muslim masuk Islam, ayo baca syahadat la ilaha illallah, selesai masuk Islam orang ini. Ya, Ustadz nggak bisa, dia bisanya cuman membaca yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Bahasa Indonesia Ustadz, bukan bahasa Arab. Nggak apa-apa, masuk Islam. Nanti kita akan bahas, nanti kita akan bahas. Ya, terus kita ini mulai kecil lahir Ustadz, lahir keluar dari rahim ibu kita, apa perlu baca syahadat lagi? Ya, apa perlu? Terus anaknya orang kafir, itu misalnya bapaknya muslim, ibunya Nasrani misalnya, apakah anaknya perlu baca syahadat lagi? Nanti kita akan bahas. Nanti, jangan sekarang ya. Jadi intinya adalah nggak usah menyusahkan mereka. Sebab saya pernah menyaksikan ada orang masuk Islam di masjid, itu dipersulit sama ustadznya. Ayo, tirukan saya, sudah siap masuk Islam? Sampun. Konsekuensinya sudah siap, sholat lo, puasa lo, zakat, dijelaskan semua. Sanggup. Betul nggak main-main masuk Islam? Betul. Baik, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Aduh, kesuwen ini. Kasihan ini, akhirnya tidak jadi masuk Islam nanti akhirnya. Itu nggak usah. Sudah berhasil. La ilaha illallah. Nah, bagus. Sekarang satu lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad ya gak bisa baru masuk Islam, gak ngerti makhrajul huruf, gak usah terlalu ribet. Cukup baca la ilaha illallah sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Itu ya. Baik, kita dengarkan dulu. Ulang lagi Pak Didi. 5 pondasi Islam. 1, Islam dibina atas 5 perkara. 1, mengesahkan Allah. Sudah itu aja, mengesahkan Allah. Nomor 2, mendirikan sholat. Wa iqamis sholat. Nomor 3, wa itaiz zakat. Silakan. Bayar zakat. Betul. Nomor 4, wasiyami Ramadan. Puasa Ramadan. Yang nomor 5, wal haji. Silakan. Dan haji. Nah, sekarang kita lihat. Kan sempurna ini sudah. Urutannya haji nomor terakhir, nomor 5. Lalu ada yang berkata, faqala rajulun al-hajju wasiyami Ramadan. Silakan. Bertanya seorang laki-laki. Apa kata laki-laki itu kepada Ibnu Umar? Bukankah haji dan puasa Ramadan? Bukankah haji dulu baru puasa? Haji nomor 4, puasa nomor 5. Kan begitu. Kenapa sekarang kok dibalik puasa nomor 4, hajinya nomor 5? Apa kata Ibnu Umar? Jawab Ibnu Umar, la siyami Ramadan wal haji hakadha sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Jawab Ibnu Umar, tidak. Tetapi puasa Ramadan dan haji. Begitulah yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Nah, itu yang aku dengar. Ya, Ustadz kok bertentangan? Hadis yang pertama tadi haji dulu baru puasa dari Ibnu Umar. Hadis yang kedua puasa dulu baru haji juga dari Ibnu Umar. Kok kontradiktif, bertentangan? Saya jelaskan. Katanya Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 1 halaman 417, beliau berkata, nih fatwanya Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini. Kok kelihatannya bertentangan? Kelihatannya. Kata beliau apa? Hal ini hanya sekedar urutan saja dalam menyebutkan, bukan dalam hukumnya. Nggak ada pengaruh hukum, nggak ada. Cuman masalah urutan saja, nggak masalah. Katanya Imam An-Nawawi, nggak masalah. Kenapa? Karena memang yang benar itu puasa Ramadan itu diwajibkan dulu sebelum haji. Jadi itu urutan itu. Sholat dulu, baru zakat. Habis zakat disyariatkan, baru puasa Ramadan. Habis puasa Ramadan, baru haji. Haji itu syariat terakhir, syariat penutup. Itu urutannya. Nah, sehingga dalam hal ini tidak berpengaruh dengan kesohihan hadis. Nggak berpengaruh. Hanya penyebutan saja. Bahkan Bapak Ibu kalau tak tunjukkan, banyak contohnya. Banyak.
Contoh hadis tentang berbicara tentang, coba Pak Didi dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 1641 1641. Posisi hadis di sebelah kanan, cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dua-duanya kita doakan. Sulaiman bin Daud 1641. Betul ya? 1641 tentang ucapan insya Allah. Silakan Pak Didi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dari Nabi SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata. Jangan alaihi salam, karena dua-duanya anak dan bapak ini sama-sama Nabi. Alaihi wassalam. Ulang lagi. Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Alaihi wassalam. Lanjut. Berkata. Aku akan menggilir 70 orang istriku malam ini. Aku akan menjima 70 orang istriku malam ini. Berarti istrinya Nabi Sulaiman banyak Ustaz. Iya 70. Ini di dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis Bukhari, kitabnya juga ada di situ. Jumlah istrinya Nabi Sulaiman 90. Bukan 70. Di dalam riwayat redaksi lain 99. Redaksi lain 60. Beda-beda ini angkanya. Termasuk sholat berjamaah. Redaksi Sahih Muslim, orang yang ikut berjamaah bersama imam sholat berjamaah, pahalanya 27 kali lipat lebih baik daripada sholat sendiri. Muslim. Bukhari tidak, 20 kali lipat. Bukhari redaksi lain 29 kali lipat. Selesai. Bukan berarti hadisnya dhaif, bukan. Hanya masalah angka saja. Intinya sholat berjamaah pahalanya lebih banyak. Intinya Nabi Sulaiman punya istri banyak. Itu aja kesimpulannya. Masalah angka itu redaksinya berbeda-beda. Faham sampai di sini ya? Nah, ini saya sampaikan itu. Nah, intinya singkatnya itu adalah ceritanya. Ternyata Nabi Sulaiman nggak baca insya Allah. Ya, baca-baca terus-teruskan jalan ceritanya. Nanggung. Ayo baca. Di mana masing-masing mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki. Istriku akan aku jima. 70 orang istriku akan aku jima. Semuanya akan hamil dan semuanya akan melahirkan anak laki-laki untuk jihad fisabilillah. Ternyata betul. Apa yang terjadi? Silakan. Sahabatnya yaitu malaikat menyarankan kepadanya. Nah, malaikat berkata kepada Nabi Sulaiman, apa kata malaikat? Ucapkanlah insya Allah. Ucapkan insya Allah. Kalau janji itu Nabi Sulaiman gak mengucapkan insya Allah, gak mengucapkan, tapi tetap dijima. Ternyata tidak ada satupun wanita istri-istrinya yang hamil, kecuali satu wanita. Itu pun bayinya gak sempurna. Gak sempurna. Seperti itu ya. Lalu kemudian lanjut Pak Didi, silakan. Tetapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkannya. Nah, nggak baca insya Allah. Lanjut. Ternyata tidak seorang pun istri beliau yang melahirkan. Kecuali hanya seorang yang melahirkan setengah anak laki-laki. Ya, cacat, maksudnya cacat. Lanjut teruskan. Maka bersabda Rasulullah SAW. Apa komennya Rasul tentang kisahnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam? Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah. Andai kata waktu itu Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, maka tentu dia tidak akan melanggar sumpah dan apa yang dihajatkannya mungkin terkabul. Maka akan dikabulkan oleh Allah. Makanya penting ucapkan insya Allah. Kurang soleh apa Nabi Sulaiman? Orang soleh loh ini Nabi Sulaiman, punya kerajaan. Orang soleh ini. Ternyata kesolehannya tidak bermanfaat ketika sesuatu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesoleh apapun seseorang, kalau dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah, maka hajatnya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Seperti Nabi kita. Nabi kita ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kan punya tipu muslihat. Dia mengirimkan beberapa orang kafir Quraisy Mekah mengirimkan beberapa orang untuk pergi ke kota Madinah. Kenapa ke kota Madinah? Untuk apa? Menemui para ahli kitab Yahudi, ya, yang tahu kitab Taurat, untuk menanyakan kepada mereka, di kota kami ada seorang laki-laki ngaku nabi. Apa betul di kitabmu ada seperti itu? Berita tentang itu. Apa benar itu? Pergilah mereka. Dasar Yahudi, kurang ajar. Dari dulu sampai sekarang yang bantai Gaza ini kurang ajar, biadab ini.
Dan kita tidak boleh mengatakan itu Israel. Nggak boleh, nggak boleh, haram. Kita katakan Yahudi, bukan Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Sebab Nabi pernah bertanya kepada orang Yahudi, hal ta'lamuna anna Israel Yakub alaihissalam. Hai orang-orang Yahudi, apakah kalian bersaksi mengetahui Yakub itu adalah Israel? Israel. Kalian mengakui? Apa kata mereka? Allahumma Allahumma syhad, ya Allah, ya betul. Kami bersaksi bahwasanya Yakub itu adalah Israel. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuknya ke langit sambil mengarahkan ke muka mereka. Allahumma syhad alaihim, Allahumma syhad alaihim, ya Allah saksikan ucapan mereka ya Allah. Mereka mengakui Yakub itu adalah Israel. Makanya kita jangan sampai Israel biadab, la haula wala quwata. Itu sama dengan kita mengata-ngatai buruk Nabi Yakub alaihissalam. Pinter orang Yahudi supaya dia tidak disalahkan sama PBB, supaya dia tidak disalahkan oleh dunia, dia pakai nama nebeng, nama Nabi seorang yang mulia, Yakub alaihissalam. Kurang ajar memang. Wong dari dulu itu kalau manggil Nabi bukan Muhammad, Mudzammam. Yahudi kalau manggil Nabi kita Mudzammam, bukan Muhammad. Biadab memang Yahudi, Mudzammam. Dan orang yang paling benci sama orang Islam bukan Kristen, bukan Nasrani, Yahudi yang paling benci. Seluruh Nabi dibunuh, ribuan Nabi dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi kita saja disihir sama orang Yahudi, diracun sama orang Yahudi ada. Ini kitabnya di sini, Sahih Muslim. Paling sama orang Islam, orang Yahudi ini. Sehingga kita jangan ikut-ikutan media. Media memberitakan Israel salah, Yahudi yang membantai saudara kita di Gaza. Itu Yahudi. Kita lanjutkan. Maka Bapak Ibu sekalian, berangkatlah mereka ini ke kota Madinah. Sampai di sana kurang ajar Yahudi. Dia mengatakan, tanyakan kepada orang yang ngaku Nabi itu 3 hal. Kalau dia bisa jawab, maka berarti dia seorang Nabi. Kalau tidak bisa, dia bukan Nabi. Ikuti ajarannya kalau memang bisa jawab. Apa itu? 1. Tahu dia. Yang pertama tolong tanyakan, yaitu apa itu ruh? Ruh itu apa? Tanyakan itu. Yang kedua tanyakan, siapakah pemuda-pemuda yang tidur dalam gua yang lama sekali tidurnya, ratusan tahun? Berarti mereka tahu kalau ini Ashabul Kahfi. Tahu Yahudi. Tahu. Ini kedua ya. Baik, yang ketiga orang-orang Yahudi berkata, tanyakan kepada dia, siapakah laki-laki yang melakukan perjalanan jauh hingga menembus belahan dunia ini? Maksudnya Zulkarnain. Itu kan semua ada di surat Al-Kahfi itu. Baik, tanyakan. Ternyata begitu nyampe di Mekah, bawa oleh-oleh 3 pertanyaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan, disaksikan oleh orang banyak, pemuka kafir Quraisy. Nabi ditanya, Muhammad, jawab 3 pertanyaan ini. Kalau kau bisa maka kami akan mengikuti ajaranmu. Apa yang kalian tanyakan? 1. Siapakah pemuda yang tidur dalam gua itu? Siapa mereka? Tidur dalam gua dengan waktu yang cukup lama, ratusan tahun. Siapa? Yang kedua, siapa pemuda yang melakukan perjalanan jauh? Yang ketiga, apa itu ruh? Ruh itu kayak apa yang ada di badan kita? Hakikatnya ruh itu apa? Itu ya. Nabi mengatakan besok tak jawab. Nabi tidak mengatakan insya Allah. Besok tak jawab. Berarti kalau gitu Islam itu agama dalil, bukan agama opini. Buktinya Nabi tidak mau jawab kecuali nunggu wahyu dari Allah. Cuman sayangnya nggak nyebut insya Allah. Besok ditunggu malaikat Jibril nggak turun. Sehari, 2 hari, sepekan, lama baru kemudian ditegur oleh Allah. Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 tegurannya. Kalau janji itu ucapkan insya Allah, katanya Allah. Lihat, kurang soleh apa Nabi kita? Kurang soleh apa Nabi kita? Panutan kita. Ternyata kalau tidak disandarkan kepada Allah, seluruh hajatnya tidak akan pernah dipenuhi oleh Allah. Apalagi kita yang bukan Nabi. Makanya dikit-dikit kalau janji insya Allah. Tapi ya gitu, jangan janji untuk tidak ditepati. Jangan ya, janji itu untuk ditepati ya. Kadang-kadang orang itu disuruh datang, Pak besok datang ya acara saya. Kapan Pak? Meni besok jam berapa? Habis maghrib. Pulang kantor jam itu. Insya Allah Pak ya, Kak janji loh ya, insya Allah. Berarti Kak Isa ini, bayangkan nekat ini, sudah tahu kalau nggak bisa. Dia di kantor ada rapat jam 5, otomatis biasanya selesai sampai Isa perjalanan pulang kena macet di Gedangan, belum kena macet di
Ini kayaknya sampai jam 8, karena itu biasanya dia nyampe rumah itu jam 8. Lo nekat masih insya Allah Pak ya, tapi tidak janji. Tidak boleh ini, dosa lo itu, nggak boleh itu. Katakan maaf saya tidak bisa, selesai. Kecuali kalau kita katakan insya Allah memang kita tidak ada uzur, qadarullah, sudah mau berangkat hujan deras, angin kencang, atau ada berita yang yaitu yang mengejutkan, atau kita kena uzur misalnya, lain soal, kita nggak berdosa. Sebab banyak orang sekarang ini insya Allah digunakan untuk tidak menepati janji. Baik, kita lanjutkan. Suami ditanya sama istrinya, Mas, ya kamu betul-betul sayang sama aku dah? Insya Allah. Lu ya apa ini? Meragukan apa tidak ya? Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, pelajaran ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari hadis tadi. Pelajaran yang ketiga ya, 5 hal tadi, 5 pondasi Islam yang telah kita dengarkan tadi hadisnya, tanpa menyebutkan jihad. Jihad nggak masuk di situ. Rukun Islam ada 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Saum Ramadan. 5. Haji. Jihad masuk nggak? Nggak masuk. Tapi anehnya banyak orang gembar-gembar jihad, jihad. Ayo jihad. Jihad masuk nggak rukun Islam? Nggak masuk rukun Islam jihad ya. Maka Bapak Ibu sekalian, padahal jihad ini adalah bentuk membela agama dan berada di tempat yang tinggi dalam ajaran Islam. Jihad ini mana dalilnya? Buka Tirmidzi. Mungkin bisa dibuka anunya, apa ini? Nah itu Tirmidzi, cocok ya nomornya ya. Nomornya 2616 2616 2616 2616. Kita lihat ya, jihad ini puncaknya agama padahal, tapi nggak masuk rukun Islam. Saya ulang ya, saya ulang. Jihad ini puncaknya agama, ternyata nggak masuk rukun Islam. Kita lihat dalilnya. Tirmidzi 2616 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Betul, Mu'adz bin Jabal. Memang Pak? Ya, Mu'adz bin Jabal, nama orang terakhir. Betul ya? Baik, itu nanti dicari, itu ada penggalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatus sanamihil jihad." Pangkal segala urusan adalah Islam. Enggak apa-apa, dari Mu'adz bin Jabal. Silakan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Dari mana dulu? Dari Mu'adz bin Jabal. Ya, silakan baca. Dari Mu'adz bin Jabal. Ya, terus. Rasulullah SAW bersabda. Langsung aja, pangkal segala urusan adalah Islam. Betul, pangkal segala urusan. Rasul amril Islam. Terus wa amuduhus shalah. Tiangnya adalah salat. Tiangnya Islam itu salat. Tiang Islam, salat itu tiangnya Islam. Makanya orang kalau tidak salat berarti dia merobohkan tiang Islam. Makanya diibaratkan bangunan. Rukun Islam ini ibarat bangunan, ada pondasi, ada tiang. Lihat tiangnya ini salat. Terakhir Pak Didi. Dan puncaknya adalah jihad. Puncaknya adalah jihad. Puncaknya adalah jihad. Ternyata jihad nggak masuk rukun Islam. Nggak masuk. Iya. Kenapa? Mari kita dengarkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kitabnya tidak ada di sini. Perhatikan ya, hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Nomor hadisnya mudah diingat, 4567. 4567 urut nomornya 4567. Begini bunyinya. Dari Yazid bin Bishr, dari Ibnu Umar lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah,
dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nomor 2, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Nomor 3, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, pergi haji ke Baitullah. Loh, masuk nomor 4 lagi. Riwayatnya ini riwayat Imam Ahmad ini, ya. Terus yang nomor 5, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Faqala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, awal jihadu fi sabilillah, lalu bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Apa tidak masuk? Maka qala Ibnu Umar menjawab, al jihadu hasan, hakada haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad itu amalan yang baik. Jihad itu amalan yang baik. Tetapi begitulah yang aku dengar dari berita dari Rasulullah SAW kepada kami. Artinya Nabi sudah nggak mencantumkan jihad, nggak mencantumkan jihad. Ya. Lalu mungkin Bapak Ibu akan bertanya dalam hati, Ustadz, kenapa kok jihad nggak masuk rukun Islam? Padahal katanya jihad itu bentuk membela agama, puncaknya agama. Ya, jihad itu kan membela agama, puncaknya agama Islam. Kenapa? Alasannya 2. Kenapa jihad nggak masuk? Alasannya 2, kata para alim ulama. Yang pertama, menurut jumhur ulama, jihad itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan. Kalau sholat 5 waktu fardu ain, kalau ditinggal dosa. Zakat ditinggal, kaya nggak zakat, dosa. Puasa Ramadan mampu tapi nggak puasa, dosa. Haji mampu nggak haji, ya dosa. Tapi kalau jihad seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah itu apa? Maksudnya adalah kalau sudah ada orang yang melakukannya, maka gugur bagi yang lain. Seperti sholat jenazah, kalau sudah disolati, maka yang lain gugur. Nggak ikut nyolati, selesai, nggak masalah, karena fardu kifayah. Begitu juga jihad, kalau sudah ada yang berangkat perang, maka nggak semua berangkat perang. Tapi kalau fardu ain, ya semuanya harus ikut perang. Nggak peduli, itu fardu ain. Makanya hukumnya fardu kifayah. Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya tidak? Jihad itu fardu kifayah. Ada. Mana dalilnya? Dibuka dalilnya Pak Didi. Al-Quran. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Ayo dibuka Al-Baqarah. Maaf, bukan Al-Baqarah. At-Taubah. Surat 9. At-Taubah. Ayatnya 122. At-Taubah. Surat nomor 9. Ayatnya 122. Nah nih, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Silakan. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Ulang lagi kalimat itu Pak Didi. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Berarti tidak fardu ain. Kalau memang fardu ain mestinya harus semuanya pergi, seperti sholat. Ya, mau sakit tidak sakit tetap wajib sholat. Sakit itu tetap wajib sholat. Ya sesuai kemampuan. Tidak bisa berdiri ya duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring maka memakai bahasa isyarat. Mungkin dengan gerakan tangan atau anggukan kepala. Tidak bisa digerakkan maka pakai kedipan mata. Tidak bisa pakai kedipan mata. Cuman lisan aja yang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman. Tetap sholat tapi gak batal sholat itu. Tetap sholat. Bahkan kalau dia misalnya odor, misalnya karena pengaruh bius, ya dia tidak sholat di bius sebelum duhur, sadarnya maghrib, maka ketika sadar harus diqadha itu. Diqadha sholat yang ditinggalkan tadi, duhur, asar, diqadha pada saat kapan? Pada saat sadar itu. Nggak bisa ditinggal sholat. Karena 5 waktu ini, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, fardu ain. Jihad, fardu kifayah. Tidak semua pergi ke medan perang. Ulang lagi. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan? Lanjut. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka? Kenapa kok tidak ada sebagian dari mereka yang taklim, belajar agama?
sebagian jihad, sebagian belajar agama. Lanjut. Dan untuk mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jelas sekali di dalam ayat ini bahwasanya jihad ini hukumnya fardu kifayah. Dalil yang lain, tolong dibuka surat nomor 73. Surat nomor 73 itu surat apa? Al-Muzammil, ayatnya 20. Ayat 20 Al-Muzammil. Ayo langsung aja baca, panjang itu ayatnya. Silakan baca. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sholat kurang dari 2/3 malam. Terus belum poinnya. Atau 1/2 malam. Terus. Atau 1/3-nya. Terus. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Lanjut. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-sekali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Lanjut. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Ya. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Terus. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Nah, terus. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Nah, terus. Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Nah, ada yang sakit. Ada sebagian mereka yaitu yang terkena uzur, ada sebagian mereka yaitu yang mencari karunia Allah, mencari rezeki, ada yang pergi jihad. Lah kalau memang jihad itu adalah fardu ain, maka ayatnya mestinya bukan seperti ini. Itu ya, makanya jihad ini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Itu ya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua Bapak Ibu sekalian, alasan yang kedua adalah ternyata jihad ini tidak berlangsung sampai hari kiamat. Enggak berlangsung. Ya, enggak berlangsung. Jadi Bapak Ibu, sedikit aja ya. Saya sampaikan sedikit aja, yaitu terkait dengan peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Saya nukil dari kitab Ensiklopedia Hari Kiamat yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Jadi ceritanya nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa itu turun. Nabi Isa turun, di mana turunnya? Di Menara Putih Masjid Jami Damaskus, Suriah turunnya. Kapan waktu turunnya? Waktu subuh. Bagaimana cara turunnya? Dengan bergelayut, yaitu di sayap malaikat. Ketika nanti turun Nabi Isa itu, maka di dalam masjid itu sudah ada Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi ini? Yaitu anak keturunan Rasul yang terakhir, yang akan nanti muncul di akhir zaman. Namanya Imam Mahdi ini seperti nama Nabi kita Muhammad. Nama bapaknya Imam Mahdi seperti nama bapaknya Nabi kita, Abdullah. Lah pada waktu itu Imam Mahdi meminta kepada Nabi Isa untuk jadi imam sholat subuh. Lalu Nabi Isa berkata, Anda yang layak untuk jadi imam. Sehingga waktu itu sholat subuh diimami oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi, makmumnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Katanya para ulama mengomentari hadis ini, berarti kalau begitu Nabi Isa nanti turun tidak bawa syariat baru, nggak bawa. Buktinya syariat sholatnya, tata cara kaifiyah sholatnya mengikuti anak keturunannya Rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti nggak bawa syariat, nggak bawa tata cara baru, nggak bawa, ngikut aja syariatnya Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu itu setelah sholat, maka Nabi Isa keluar dari masjid sudah melihat Dajjal. Berarti kalau gitu dalam satu zaman ada 3 makhluk satu zaman. Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Hidup satu zaman ini. Satu zaman ini hidupnya ini. Satu zaman, tidak beda zaman. Satu zaman. Ketika Nabi Isa sudah melihat Dajjal, maka dikejar Dajjal itu. Singkat cerita, Dajjal terbunuh, yaitu di sebuah kampung atau desa. Yang kampung itu sudah ada sekarang, yaitu namanya Bablud, Palestina. Matinya di situ Dajjal. Di situ. Dan Dajjal diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan. Seperti itu. Siapa Asbahan ini? Asbahan ini ya kelompok dari, kata para ulama, Syiah. Seperti itu. Jadi ada kaitannya. Jadi Yahudi dan Syiah 11-12. Setali 3 uang. Sama. Apa pernah Syiah membantai orang kafir? Nggak pernah. Syiah membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga orang Yahudi. 11-12. Sama. Baik Bapak Ibu sekalian. Dan siapa itu Hamas? Maka Hamas kurang lebih bagian ciptaan daripada mereka, orang-orang Yahudi. Sama. Hati-hati ya, jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Makanya hati-hati. Bapak Ibu sekalian,
rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian setelah itu Dajjal dibunuh, salib dipatahkan, babi-babi semua dimusnahkan. Maka pada saat itulah zaman keemasan. Sampai kata Rasulullah, tidak ada yang membahayakan pada waktu itu. Bahkan anak-anak kecil bermain-main dengan ular tidak membahayakan mereka. Bahkan singa dengan lembu, dengan sapi itu berjalan beriringan, tidak dimangsa. Di zaman Nabi Isa aman. Tidak ada saling memangsa dan semuanya kaya, tidak ada orang miskin. Zaman Isa. Berapa lama itu? Kalau tidak salah saya baca 7 atau 8 tahun masanya itu. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam wafat, disolati oleh seluruh kaum muslimin. Muncul kekacauan terakhir. Kekacauan terakhir, paling akhir. Apa itu? Ya'juj, Ma'juj muncul buat kekacauan. Di saat itulah, yaitu setelah matinya Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah akan membenturkan langit dan bumi. Jadi kejadiannya begitu, berurutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka ketika zaman Nabi Isa nanti tidak ada peperangan, ya. Makanya jihad tidak berlangsung sampai hari kiamat. Oleh karenanya jihad bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Perangnya pakai apa Ustadz? Ya alat-alat tradisional. Seluruh nuklir, senjata modern semuanya musnah nanti. Nggak ada. Kembali ke awal. Jadi pakai panah, ya, berkuda, awal lagi. Itu nggak ada. Semuanya pistol semua musnah. Semuanya nggak ada. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada alat-alat itu kembali. Makanya Nabi menyuruh kita untuk belajar memanah. Ada 3 cabang olahraga. Kita direferensikan oleh Rasul. 3 cabang olahraga. Yang pertama memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga berenang. Bisa renang nggak ini? Saya gaya batu, ya, gaya batu. Itu ya, berenang, memanah, ya, seperti itu, belajar memanah. Baik, kita lanjutkan. Berarti ini menunjukkan bahwasannya jihad tidak masuk. Beda Bapak Ibu sekalian, rukun Islam versi Ahlus Sunnah dengan rukun Islam versi Syiah. Beda. Rukun Islam versi Ahlus Sunnah ada 5. Membaca 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Itu Ahlus Sunnah yang kita lakukan selama ini. Adapun kalau rukun Islam versi Syiah beda, ada 5 juga, cuman 5-nya beda. 1 tauhid, 2 nubuah kenabian, 3 imamah, 4 keadilan, 5 kiamat. Itu versi Syiah. Ya, beda kitab Al-Qur'annya beda, ya, seperti itu. Ya. Jadi rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dan Imam Mahdi menurut orang Syiah adalah anak keturunan Rasul dari jalur Husain. Tapi menurut Ahlus Sunnah, Imam Mahdi itu anak keturunannya Rasul dari keturunan Hasan, bukan Husain. Nah, itu ya. Jadi beda versi. Ya, baik. Kita lihat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus kira-kira jihad yang fardu kifayah itu bisa enggak hukumnya naik menjadi fardu ain? Bisa. Bisa. Jihad yang awalnya fardu kifayah bisa naik tingkat jadi fardu ain kalau memenuhi salah satu 3 syarat. Salah satu 3 syarat. Kalau memenuhi ini naik tingkatnya. Yang pertama, yang memerintah ulil amri. Jadi kalau ulil amri memerintah, presiden kita memerintah, berangkat Gaza, berangkat Pak. Tak tinggal masjid Hidayah Setigiyat. Berangkat saya. Bismillah sudah berangkat saya. Kalau presiden merintah loh, ulil amri. Bukan kelompok loh ya. Bukan pemimpin di baiat, bukan loh ini. Ulil amri kita. Siapa ulil amri kita? Ya presiden loh, presiden itu ulil amri. Ulil amri. Kalau dia memerintahkan berangkat kita. Tapi karena tidak ada perintah, kita disuruh bersabar, biar nanti negeri kita saja perwakilan yang akan mengajukan dan seterusnya itu ya, dengan suara dari perwakilan negeri kita ke sana. Ya sudah, tinggal kita doakan mereka. Kalau kita sempat bisa membantu harta, maka ada beberapa kajian-kajian ini membantu peduli Palestina, ya kita bantu saudara-saudara kita. Seperti itu. Ya, sebab saya pernah yaitu ke sana bersama Ustadz Fadlan Fahamsyah hafizahullah ta'ala. Jadi kalau dengan Ustadz Fadlan 1 kali, ya.
Tapi sebelumnya yaitu beberapa itu kita mampir ke rumah sakit Gaza. Waduh Pak, waduh sudah. Anda nggak akan nafsu makan sudah, lihat. Nggak nafsu makan sudah. Lihat anak kecil itu sininya patah, itu sudah pegangan kepala. Kita datang itu kayak kita ini Tuhannya dia. Ya Allah, Indonesia. Kalau bisa kaki kita diciumi sama mereka. Bantuan betul-betul boto Pak, boto. Kita dikejar ya, lihat anaknya, lihat ya Allah sudah. Korban Gaza, betul ini. Ya, waktu itu kita menggalang dana sama Ustadz Fadlan, kita bawa ke sana. Alhamdulillah banyak juga waktu itu yang kita bawa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi syaratnya 3 ya, naik tingkat dari fardu kifayah naik ke fardu ain. Yang pertama ulil amri yang memerintah. Yang kedua adalah yaitu apabila pasukan muslim sudah berhadapan dengan pasukan kafir, sudah pegang-pegang sama-sama senjata, nggak boleh mundur ini, nggak boleh maju, nggak boleh mundur. Kifayah jadi ain, sudah di depan ini, sudah sama-sama pegang senjata, sudah berhadapan di depan, nggak boleh mundur, khianat namanya, nggak boleh. Sekalian, ya seperti itu. Lah kalau dulu Ustaz kasus Ambon Ustaz gimana? Poso, kasus Ambon gimana? Apa ada perintah dari ulil amri kita? Setahu saya nggak ada. Ya setahu saya waktu itu nggak ada perintah, hanya lokal saja. Sehingga ada sebagian yang berangkat ke sana, ke Ambon, ya untuk membela saudara-saudara kita waktu itu. Dan ini tidak berdasarkan yaitu perintah dari ulil amri seperti itu. Kalau nggak salah waktu itu zamannya Presiden Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur ya waktu itu nggak ada perintah. Jadi dalam hal ini maka harus ada perintah dari ulil amri. Kalau ulil amri mengatakan berangkat kalian, berangkat. Bantu saudaramu, bantu berangkat Pak. Bismillah. Sudah ya, jihad ini ya. Baik, jadi fardu ain kalau perintah. Yang kedua sudah berhadapan. Yang ketiga yaitu musuh menyerang negeri kaum muslimin. Kita didatangi, kita diserang mendadak. Ya harus dilawan. Seperti itu. Wallahu a'lam wabishawab ya. Baik, jadi itu yang nomor 3. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 4. Nomor 4. Pelajaran yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Pelajaran yang keempat. Di dalam hadis tadi, Islam diibaratkan seperti bangunan pondasi. Sehingga seorang hamba tidak dikatakan sebagai seorang muslim hingga ia melaksanakan tiang-tiang asas pondasi Islam tersebut. Dikurangi satu aja batal Islamnya. Batal. Membaca 2 kalimat syahadat tapi tidak sholat, batal. Ya, sholat tapi tidak puasa Ramadan tanpa uzur, nggak kena uzur, ya batal. Ya, mengingkari kewajiban haji, batal Islamnya. Makanya yaitu seperti bangunan, ya maka seorang hamba tidak dikatakan sebagai muslim yang sempurna, ya hingga ia melaksanakan asas-asasnya, tiang-tiangnya, pondasi rukun Islam tersebut. Semuanya harus dilaksanakan. Dikurangi satu, batal Islam. Ya. Baik. Sekarang kita lanjut nomor 5. Hukum-hukum yang terkait dengan rukun Islam. Hukum-hukum yang terkait dengan rukun Islam. Nomor 1. Ini fikih Pak, yang tadi saya singgung di awal kajian tadi. Ini fikih. Yang pertama ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan pemimpin atau saksi. Mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan pemimpin atau saksi hanya berlaku bagi mereka yang mau masuk Islam saja. Jadi kalau mau masuk Islam harus ada pemimpin. Siapa? Ustadz atau siapa yang jadi saksi.
Makanya seperti di Al-Falah atau di masjid kami Nurus Sunnah itu sampai diberikan piagam, Pak. Ada sertifikatnya itu. Kita berikan, kita bimbing seperti itu, ya. Jadi harus ada saksinya, harus ada pemimpinnya yang mengislamkan. Itu bagi mereka yang masuk Islam. Sedangkan kita nggak perlu, Pak. Nggak perlu baca 2 kalimat syahadat harus disaksikan, nggak perlu. Ini bagi mereka yang mau masuk Islam saja. Seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu Sahih Muslim. Ayo dibuka nomor 16. Sahih Muslim nomor 16. Buka. Ayo Sahih Muslim nomornya 16. Dari Mu'adz. Iya, dari Mu'adz. Silakan. Dari Mu'adz radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW mengutusku ke negeri Yaman. Iya. Sabda beliau, engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Nah, terus ajaklah mereka mengakui syahadat. Nah, ajak mereka untuk baca 2 kalimat syahadat. Terus bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Terus bahwa aku Rasulullah. Terus jika mereka telah mematuhi yang demikian, maka ajarkanlah kepada mereka. Terus bahwa Allah mewajibkan mereka sholat 5 kali sehari semalam. Stop dan seterusnya. Berarti di depan pemimpin, ya, mengucapkan itu bagi mereka yang masuk Islam. Nomor 2. Ya, nomor 2. Yang kedua ini ya, masalah fikih ini ya, hukum-hukum yang terkait dengan rukun Islam ini. Yang kedua, beberapa sahabat Nabi, ya, beberapa sahabat Nabi yang lahir di tengah kaum muslimin ketika kecil ini, sahabat Nabi lahir ya pada saat kecil itu, ya, maka mereka tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat setelah mereka besar. Tidak ada riwayatnya. Jadi mereka pada waktu lahir di tengah-tengah kaum muslimin, orang tuanya Islam. Ternyata ketika mereka besar, mereka nggak baca syahadat lagi, karena memang riwayatnya tidak ada. Riwayatnya tidak ada. Nomor 3, anak kecil mengikuti agama orang tuanya. Anak kecil itu mengikuti agama orang tuanya. Jadi kalau misalnya bapaknya itu kafir, ibunya kafirah, sama-sama kafir ya, maka anaknya kafir. Seperti itu anaknya. Kalau misalnya bapaknya muslim, ibunya kafirah, ibunya non muslim, maka anaknya muslim. Dibalik sekarang, ibunya muslimah, bapaknya non muslim, kafir, anaknya muslim, mengikuti agama, ngikut. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Bukhari nomor 699. Buka Bukhari nomor 699. Jadi kalau ibunya muslim, bapaknya kafir, atau dibalik, bapaknya kafir, bapaknya muslim, ibunya yang kafirah, maka kesepakatan jumhur ulama anak tersebut mengikuti agama ibunya atau bapaknya yang muslim, ikut haknya ke Islam. Seperti itu. Ayo dibaca 699, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, isinya, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan ia dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Suci ketika lahir. Terus maka ibu bapaknya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani, terus atau Majusi. Nah, bapak ibunya yang menjadikan anak itu jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Awalnya fitrah suci. Nah, makanya kalau misalnya salah satu orang tuanya Islam, maka ikut Islam. Fitrahnya itu, fitrahnya. Ya. Terus nomor berikutnya, nomor 4. Nomor 4. Anak kecil dari keluarga muslim tidak perlu mengulang syahadat ketika balik, karena sudah muslim sejak kecil. Nggak usah, kita ini nggak usah baca syahadat lagi
kita ikrarkan di depan ustadz. Nggak usah. Lawang kita sholat aja sudah baca syahadat kan? Tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Bahkan adzan muadzin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Sudah ya. Maka enggak perlu baca syahadat lagi. Apalagi mulai kecil sudah muslim, maka ketika sudah balik enggak perlu baca syahadat lagi. Otomatis sudah, otomatis. Terakhir yang ke berapa? 5 ya. Yang kelima, jika murtad setelah balik, murtadnya itu setelah balik, keluar Islam setelah balik. Murtad itu setelah balik. Bukan kecil loh ini, sudah dewasa ini, sudah balik, murtad keluar Islam. Misalnya nih, lahir ibunya Islam, bapaknya kafir misalnya ini ya. Nah yang kayak begini nih sebenarnya gugur pernikahannya, nggak boleh ini. Jadi kalau ada bapaknya Nasrani, ibunya Muslimah, itu gugur pernikahannya, nggak boleh. Itu sama dengan berzina, itu nggak boleh. Wanita Muslimah tidak boleh disentuh, kecuali kalau dibalik, bapaknya yang Muslim, ibunya Nasrani. Maka yang kayak begini nggak apa-apa. Ya seperti itu. Sekalipun kata para alim ulama lebih ditekankan mencari wanita yang beriman saja. Khawatirnya nanti anaknya akan ditarik ke agama mereka. Baik, ini misalnya kejadian. Bapaknya Islam, ibunya itu non-Islam. Anaknya ketika kecil otomatis ikut bapaknya. Ternyata ketika anak sudah balik kok cenderung ikut ibunya. Karena dipengaruhi sama ibunya. Murtad berarti. Karena dia sudah balik, murtad. Maka kalau murtad wajib bertobat dan mengulangi syahadatnya. Wajib yang berikrar asyhadu an la ilaha illallah. Wajib. Karena dia murtadnya setelah balik. Mana dalilnya? Al-Baqarah ayatnya 217. Al-Baqarah 217. Baik. Nanti bisa dibaca sendiri. Terakhir penutup nomor 6. Kita akhiri kajian kita. Nomor 6. Agama Islam bukan hanya 5 ini saja. Perhatikan Bapak Ibu, Islam bukan hanya 5 ini saja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bukan ini saja. Bukan. Ya. Namun masih ada yang lain. Seperti masalah akidah, muamalah, ya, seperti itu. Pernikahan, banyak. Isi Islam ini banyak sekali. Dan kita wajib masuk Islam secara totalitas, secara kafah, keseluruhan. Dalilnya adalah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Al-Baqarah 208. 208. Baik, wallahu a'lam bishawab. Maka kita akan sambung materi kita bagian kedua bulan berikutnya. Nah, berarti ini nanti segera saya share ini. Saya share materi ini ke takmir. Nanti bisa minta ke takmir materinya yang saya sampaikan semua ini, ya. Nanti kita akan bahas bagian kedua. Tentang apa? Ya masih tentang buku ini, seputar tentang Islam, ya, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.